Apa? Jaka Sembung melarikan diri. Jaka! Keluar kau! Saya Jaka Sembung. Siapa kau sebenarnya? Pantaslah waktu itu aku tidak menemukan kau dan keluargamu. Sebelum ada nama besar Iko Uwais yang mendunia lewat film The Raid dan film-film laga lainnya, Indonesia sudah lebih dulu punya legenda bintang laga yang begitu disukai penonton. Selain Advent Bangun, George Rudy, ada satu nama yang selalu jadi sorotan di layar lebar. Dia adalah Barry Prima. Saat namanya terpampang di poster film, penonton kala itu berbondong-bondong antri untuk nonton ke bioskop. Tak peduli ceritanya seperti apa, yang jelas kalau ada Barry Prima, sudah pasti ada aksi, pukulan, tendangan, hingga duel. Barry Prima bukan sekedar aktor laga kawan. Ia adalah ikon simbol maskulinitas, sekaligus wajah yang membawa perfilman Indonesia pada masa kemasan action di era 80-an. Tentunya dengan wajah tampannya, badan atletis dan karismanya yang luar biasa. Barry Prima ini seakan terlahir untuk menjadi bintang. Tapi siapa sangka, perjalanan Barry Prima di dunia film ini bermula dari sebuah kebetulan yang tidak pernah ia rencanakan. Oke kawan, sebelum kita lanjut lebih jauh ke kisah hidupnya di Albert Stories, jangan lupa untuk di-subscribe, klik tombol loncengnya, dan boleh share videonya ke teman-teman kamu supaya makin banyak yang tahu kisah tentang Barry Prima. Kawan, awalnya nih, Barry Prima ini tak pernah bermimpi jadi aktor. Ia hanya menemani sahabatnya kala itu di Bandung, yaitu Gito Rolis, seorang penyanyi, tentunya untuk nonton syuting film di ITB Bandung dengan pemerannya Roy Martin yang disutradarai kalau nggak salah oleh Sisworo Gautama Putra. Nah, di lokasi syuting itulah seorang produser besar bernama Gopeti Samtani ini menaruh perhatian pada sosok Barry Prima. Gope ini melihat sesuatu yang berbeda dari Barry Prima. Sebuah potensi yang jarang dimiliki orang biasa. Tanpa proses casting, tanpa pengalaman akting sama sekali, Barry Prima langsung ditawari peran utama dalam sebuah film berjudul Primitive, itu di tahun 1978. Bayangkan kawan, untuk film pertama, Barry Prima ini dapat honor Rp500.000. Angka yang sangat-sangat besar, fantastik di tahun 70-an. Bahkan konon, ia gunakan membeli motor gede. Dan dari situ, jalan hidup Barry Prima berubah total. Primitive menjadi pintu gerbangnya ke dunia layar lebar. Dan meski belajar akting secara otodidak, Barry Prima berhasil membuktikan diri bahwa ia bukan sekedar wajah tampan. Ia punya daya tarik yang membuat kamera jatuh cinta. Nah, setelah Primitive, karir Barry Prima melejit. Namanya makin berkibar lewat film-film legendaris seperti Jaka Sembung Sang Penakluk pada tahun 1981. Dan film ini bukan hanya sukses di dalam negeri, tapi juga melambungkan nama Barry Prima hingga ke mancanegara. Bayangkan kawan, di era itu ketika akses film Indonesia ke luar negeri masih terbatas, wajah Barry Prima ini sudah menghiasi layar bioskop di berbagai negara Asia, bahkan Eropa. Sosoknya benar-benar menjadi kebanggaan bangsa. Dan Barry Prima pun punya keunikan tersendiri sebagai aktor laga kawan. Ia bukan hanya mengandalkan otot, tapi juga menghadirkan karisma yang membuat penonton percaya bahwa ia ini benar-benar seorang pendekar. Adegan berkelahi yang ia lakukan terasa hidup kawan, bukan sekedar koreografi. Dan tak heran kalau Barry Prima ini dianggap sebagai cikal bakal bintang action modern di Indonesia saat itu. Tapi siapa sih sebenarnya Barry Prima ini? Bagaimana kisah hidupnya? Dan kenapa dia bisa menjadi salah satu ikon terbesar film laga Indonesia? Oke, kita akan flashback ke masa kecil Barry Prima. Barry Prima lahir pada tanggal 19 Agustus tahun 1954 di kota Kembang, Bandung.
Nama aslinya cukup panjang, Hubertus Barry Knok Prima. Ayahnya berdarah Belanda, ibunya asli Sunda, dan hidupnya ini penuh perpindahan. Di usia 4 tahun, Barry Prima kecil ikut keluarganya pindah ke Swiss, tapi akhirnya kembali lagi ke Indonesia ketika berusia 8 tahun. Dan wajahnya yang blasteran, Barry Prima ini bukan sekedar bermodal tampang kawan. Sejak kecil, ia dikenal bandel, suka berkelahi, dan sudah terbiasa adu fisik lah ya sama teman-temannya di sekolah. Nah, itu yang membentuk karakter keras dan penuh percaya diri Barry Prima. Tapi dari situlah Barry Prima mengenal dunia bela diri. Dia mulai serius belajar taekwondo, lalu lanjut ke judo, jujitsu, bahkan pencak silat. Kalau kata Barry Prima sendiri, berantem itu semacam hobinya, dan tanpa sadar itu jadi modal besar untuk masa depan Barry Prima. Karirnya di dunia perfilman dimulai pada akhir tahun 1970-an. Film perdananya adalah Primitive di tahun 1978, sebuah film yang menuai kontroversi namun langsung melambungkan nama Barry Prima. Dari situlah Barry Prima mulai dikenal luas dan industri film seakan tak bisa lagi lepas dari Barry Prima. Era 80-an ini bisa dibilang adalah masa kejayaan, masa keemasan Barry Prima. Ia menjadi wajah utama film-film laga, film kolosal, hingga film horor yang membuat Barry Prima lebih istimewa. Dia bukan hanya bisa berakting, tapi juga mampu mengatur koreografi pertarungan. Bahkan ya, Barry Prima ini kerap menjadi stuntman bagi dirinya sendiri. Kalau di luar tuh ada Jackie Chan atau Jet Li. Itu sebabnya adegan-adegan aksinya ini selalu terasa nyata dan penuh intensitas kawan. Dan Barry Prima dan juga Adven Bangun ini sering banget jadi lawan main dalam film laga Indonesia. Karena Adven Bangun ini memiliki postur tubuh yang tinggi dan kekar dan mempunyai wajah yang antagonis serta suara yang berat dan berwibawa yang membuatnya cocok memerankan karakter antagonis, terutama sebagai musuh bebuyutan Barry Prima. Udah pada nonton belum kawan? Di YouTube udah banyak kok film-film tentang Barry Prima. Nah, selain itu, keduanya ini memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa, sehingga adegan pertarungan mereka terlihat lebih menarik dan meyakinkan. Ditambah, Adven Bangun ini adalah juara karate dunia. Bayangkan kawan, pas banget kan, pertarungan mereka itu selalu dinanti saat kita nonton film Barry Prima. Tentunya di era tanpa CGI, tanpa teknologi komputer canggih, Barry Prima ini harus benar-benar bertarung, benar-benar jatuh, benar-benar terluka. Tentunya demi memberikan tontonan terbaik untuk penonton. Dan dedikasi itu yang membuat Barry Prima dicintai. Dan dalam perjalanan panjang karirnya, Barry Prima sudah membintangi lebih dari 60 film. Wow, banyak. Beberapa di antaranya kini dianggap sebagai karya klasik. Misalnya, film Jaka Sembung Sang Penakluk yang dirilis pada tahun 1981. Yang jelas kawan, film ini bukan hanya populer di Indonesia, tapi juga sampai ke pasar internasional. Jaka Sembung bahkan membuat nama Barry Prima dijuluki sebagai Conannya Indonesia. Dan film legendaris lainnya adalah Si Buta lawan Jaka Sembung. Kembali Jaka Sembung kawan, film yang menggabungkan dua karakter ikonik sekaligus. Dan hingga kini masih dianggap sebagai salah satu film laga terbaik tanah air. Tak hanya soal karir kawan, kehidupan pribadi Barry Prima pun penuh warna. Di balik gemerlap layar lebar, Barry Prima juga punya kisah pribadi yang penuh warna. Tepatnya pada tahun 1983, Barry Prima menikah dengan aktris cantik yang kala itu lagi melambung tinggi, Eva Arnaz. Tahu Eva Arnaz? Kalau nggak tahu boleh searching. Filmnya seperti apa? Wah, filmnya keren-keren. Yang jelas pasangan ini disebut sebagai power couple dunia hiburan saat itu. Namun sayangnya, pernikahan mereka hanya bertahan sampai 1988, 5 tahun. Yang jelas kawan, waktu terus berjalan, industri perfilman berubah. Film laga klasik Indonesia yang dulu berjaya perlahan tergantikan oleh tren baru. Tapi Barry Prima ini tidak pernah benar-benar menghilang di dunia perfilman. Ia tetap aktif meski lebih jarang terlihat ya di layar lebar. Bahkan ia pun tampil di sinetron atau film modern sebagai pengingat bahwa legenda itu masih ada. Dan pada tahun 2005 ia bermain di film Janji Joni. Kalau jawabannya cukup berarti nggak cukup. Nggak bener kok Pak, cukup.
Dan tahun 2026 di Realita Cinta dan Rock and Roll bersama Herjunot Ali ya, sama Vino Bastian. Kamu anak saya. Dan tentunya banyak juga film-film layar lebar meski bukan sebagai bintang utama. Kini ketika kita menyebut nama Berry Prima ada rasa harus sekaligus bangga. Karena banyak orang yang merasa kangen dengan film-film laga Indonesia yang otentik, penuh energi dan apa adanya. Bangga karena Indonesia pernah punya bintang sebesar Berry Prima. Sosok yang tak hanya menghibur tapi juga menjadi ikon, inspirasi dan bagian dari sejarah budaya pop negeri ini. Sebelum Iko Uwais, sebelum Joe Taslim, sebelum generasi baru membawa nama Indonesia ke layar internasional, Berry Prima sudah lebih dulu membuka jalan. Bisa dibilang Berry Prima ini adalah pionir, pejuang film, sekaligus legenda. Ia hidup di ingatan kita, di cerita-cerita orang tua kita yang dulu rela antri panjang di bioskop demi melihat aksi Berry Prima. Yang jelas, Berry Prima adalah bagian dari kita, dari sejarah panjang perfilman Indonesia dan dari perjalanan bangsa yang selalu punya pahlawan, entah itu di dunia nyata atau di layar lebar. Jadi buat kamu yang lahir di era modern, coba sekali-kali tonton film-film Berry Prima. Dan tentunya sekarang udah gampang banget untuk mencarinya, bisa kita saksikan film-filmnya di YouTube. Kemudian rasakan semangatnya, lihat keberaniannya, dan nikmati kejujuran aksi tanpa rekayasa digital. Karena dari sanalah kita bisa melihat akar dari film laga Indonesia yang hari ini mendunia. Tentunya sebuah pesan terakhir, legenda tak pernah mati dan Berry Prima adalah bukti hidupnya. Setiap perjuangan mereka mengajarkan bahwa kesempatan bisa datang kapan saja. Dan keberanianlah yang menentukan bagaimana kita menyambutnya. Oke, terima kasih kawan sudah menonton cerita di Albar Stories. Jangan lupa subscribe, like, dan boleh juga di-share ya, dan tinggalkan komentar kamu kalau kamu suka dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.